Shalom semuanya. Judul renungan kita hari ini adalah siapa yang boleh berada di hadapan Tuhan? Pertanyaan ini mungkin seringkali kita tanyakan pada saat kita berdoa, sedang membaca firman Tuhan, atau sedang berada di dalam gereja. Mazmur 15 ayat 1 bertuliskan begini, Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Pertanyaan ini disampaikan Daud karena ia sendiri melihat betapa tercela dan bobroknya kehidupan bangsanya. Mereka melakukan semua perbuatan yang dilarang Tuhan. Mereka berbohong, tidak adil, menyebar fitnah, melakukan kejahatan yang keji kepada saudara mereka sendiri dan kepada tetangga mereka, menindas orang yang lemah, dan meminjamkan uang dengan riba yang besar, dan sebagainya. Kehidupan bangsa Israel saat itu tidak mencerminkan diri mereka sebagai umat pilihan Tuhan. Karena itu Daud bertanya, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Pemazmur menekankan bagaimana seharusnya umat Tuhan itu harus hidup, yaitu tinggal dalam kebenaran Tuhan. Mereka yang terima Tuhan haruslah siap menjalani kehidupan dengan status baru, yaitu sebagai anak Tuhan yang hidup di dalam terang firman Tuhan dan meninggalkan kehidupan lama yang penuh dengan dosa. Dan orang seperti ini dapat menumpang dalam kemah dan diam di gunung Tuhan. Apa artinya? Kata menumpang dapat dimengerti sebagai datang berkunjung dan menerima keramah tamahan dari yang punya rumah. Hal ini memberi pengertian dan gambaran kepada kita mengenai budaya keramah tamahan pada masa itu. Saat itu, kemah Tuhan adalah sebuah tenda pertemuan yang besar, di mana Tuhan pernah berbicara kepada Musa dan bangsa Israel untuk membangun tempat ini di masa pembuangan. Kemah Tuhan ini tetap ada selama beberapa abad, dan pada masa Daud, kemah ini berada di Gibeon. Kemah Tuhan adalah tempat umat Tuhan bertemu Tuhan melalui pelayanan imam dan upacara pengorbanan. Tetapi Daud di sini menyampaikan betapa ia rindu untuk berada di dalam kemah Tuhan dan merasakan kehadiran Tuhan. Pertanyaan Daud dalam ayat ini sangatlah figuratif. Kenapa? Karena Daud tahu seperti anak-anak Bani Korah ingin tinggal di dalam rumah Allah, tetapi tidak mungkin bagi Daud karena ia bukanlah seorang imam. Di sini Daud menginginkan kehadiran Tuhan dalam hidupnya, berjalan dekat dengan Tuhan agar hidupnya sesuai dengan hati dan pikiran Tuhan. Siapakah orang yang boleh menumpang di kemah Tuhan dan diam di gunung Tuhan? Jawabannya adalah orang yang berkenan pada hadapan Tuhan. Orang yang berkenan bagi Tuhan adalah orang-orang yang hidupnya sudah mengalami pertobatan dan mengalami Tuhan dalam hidupnya. Ia menjaga hidupnya agar tidak bercela, tidak lagi berbohong dengan gampangnya seperti masa lalu sebelum bertobat, tidak lagi menyebarkan gosip dan fitnah seperti dulu, tetapi hidupnya sesuai dengan ajaran dan perintah Tuhan. Orang seperti ini memiliki kerinduan untuk menjaga kekudusan hidupnya bagi Tuhan. Percayalah, tinggal di dalam kemah Tuhan bukanlah hal yang main-main, karena ada janji berkat Tuhan bagi mereka yang layak untuk datang hidup di dalam kemah Tuhan. Mari perhatikan pikiran, hati, dan perbuatan kita. Ingatlah pengorbanan yang sudah Tuhan lakukan bagi kita, agar kita dibenarkan dan mendapatkan bagian dalam hadirat Tuhan. Jangan sia-siakan hidup ini. Mari kita tunjukkan bukti pertobatan kita dengan menjaga karakter yang benar di hadapan Tuhan. Suatu hari nanti, kita akan bertemu muka dengan saudara-saudara yang diperkenan Tuhan di dalam kemah Tuhan. Dan hal itu akan sangat luar biasa. Tuhan memberkati.